Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jajang Satria Firdaus, berasal dari UT Bandung dengan NIM 0530958833. Pada kegiatan kali ini saya akan melakukan praktikum tugas 2 mata kuliah algoritma dan pemrograman. Nah, oke, langsung saja saya mau membahas soalnya terlebih dahulu. Pada tugas 2 ini saya ditugaskan untuk membuat program sederhana menggunakan operator statement if dengan kasus berikut. Jadi di mana pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu jika golongan A gajinya 5 juta, jika golongan B gajinya 6.500.000, dan jika golongan C gajinya 9.500.000. Sebenarnya soal ini masih sama seperti soal tugas 1, cuma tugas 1 kan disuruh membuat flowchart. Nah, ini untuk kenaikan gaji, maksudnya ada tambahan gaji untuk yang mengikuti lembur 1 jam 30%, kalau 2 jam ini 32%, sampai lebih dari 5 jam sampai persenannya 38. Nah, di sini juga ada syarat kalau input pada program adalah golongan dan jam lembur aja. Terus ada output di mana tampilan ke layarnya ini harus jumlah penghasilan, yaitu gaji golongan plus gaji lembur. Nah, untuk diagram flowchart sendiri saya membuatnya seperti ini. Jadi di sini mulai membuat program. Jadi ada inisialisasi input, jadi ada struktur if sampai ke outputnya di sini. Ini semua saya mengikuti proses ini. Nah, oke, langsung saja masuk ke pembuatan kode ini.
Nah, sekarang programnya udah selesai dibuat. Sekarang saya akan memberikan penjelasannya. Di sini ada import Java Util Scanner ya. Ini digunakan untuk mengimpor paket scanner. Ada lokal juga, ada paket lokal, ada text number format. Untuk scanner sendiri, nah ini saya deklarasikan variabelnya di sini. Ini digunakan untuk penginputan, dan untuk number format digunakan untuk memberikan pemisah atau titik berdasarkan rupiah. Kemudian di sini ada inisialisasi, di mana inisialisasinya ada 3, gaji pokok, jam lembur, dan total lembur. Kalau sama dengan 0, jadi ini saya menggunakan sama dengan 0 ini karena nilai gaji pokok ada di dalam struktur if atau struktur keputusan. Bahkan gaji pokok ini ada di dalam 2 struktur, yaitu ada struktur perulangan dan ada struktur keputusan. Jadi ketika saya nanti mengambil di sini, mengambil variabel gaji pokoknya di sini ya, misalkan di sini, kalau nggak pakai inisialisasi sama dengan 0, ini tidak akan berhasil. Contoh, ini saya contohkan nih. Nah, ini tidak akan bisa. Tuh, merah semuanya. Itulah fungsi inisialisasi sama dengan 0. Kemudian di bawahnya ini ada perulangan. Jadi kondisinya itu true. Jadi ketika true ini akan menjalankan baris perintah ini, dan ketika apa yang dimasukkan di dalam golongan ini salah, else. Jadi ketika sistemnya ini else, maka apa sih kok gitu ya, lanjut ke struktur di bawah, yaitu struktur perulangan dan keputusan nih. Di sini struktur perulangannya diawali dengan kondisi true. Jadi true artinya kondisinya dijalankan perulangannya. Nah, ini ada penggajian, ada input juga, masukkan gaji golongan, ada masukkan jam lembur sesuai yang tadi sudah diperintahkan pada soal tugas 2 ya. Ada input golongan, ada input jam lemburnya juga. Kemudian di sini ada if. Ini ada keputusan di mana ketika input golongan ini A, mau A kecil atau A besar, jadi equals case A, yaitu mau A kecil atau A besar, maka di sini gaji pokoknya diberikan 5 juta untuk huruf A ini, jadi untuk golongan A. Kalau else if, jadi selain itu, jadi jika selain itu penginputannya itu B, atau bisa dibilang golongan B, gaji pokoknya itu 6.500.000 sampai di else if C ya. Nah, untuk ini variabel ulang pause artinya perulangannya dihentikan. Nah, kalau misalkan kita memasukkan input golongan ini, misalkan D lah, kan D nggak ada di daftar ini, di daftar struktur keputusan, maka akan memberikan tampilan masukkan golongan yang benar dan diulangi lagi di sini. Ini fungsi perulangan. Kemudian di sini ada struktur keputusan lagi, yaitu lemburan. Jadi jika jam lemburnya sama dengan 2 gitu ya, sama dengan 1, maka total lemburnya jadi gaji pokok dibagi 100 dikali 30, jadi ini mengambil 30% dari gaji pokok untuk lemburan.
Kalau misalkan jam lemburnya sama dengan 2, ya ini nambah 2% setiap 1 jamnya sampai lebih dari 5 jam ya. Jadi ini mentoknya lebih dari 5 jam, kenaikannya 38%. Seperti itu. Nah, di sini ada deklarasi total pendapatan juga. Jadi di sini ada totalnya, gaji pokok ditambah total lembur. Kemudian di bawahnya ini ada output, dimana output ini ada lemburannya berapa jam, ada gaji pokoknya berapa, kemudian di sini ada total pendapatannya berapa. Jadi seperti itu. Oke, langsung aja saya running. Nah, misalkan saya input A nih, golongan A, jam lemburnya 1. Tampilkan data gajinya lembur 1 jam, gaji pokoknya 5 juta. Nah, di sini saya akan jelaskan, saya sengaja belum memasukkan variabel ini RP ini. Jadi saya akan memberitahukan kalau misalkan enggak pakai itu, ini kan semuanya nyatu nih, enggak ada titiknya. Nah, kalau pakai nomor format tadi pada gaji pokok RP format sini juga sama. Diulang lagi, misalkan B lah, jam lemburnya 3 jam. Ini masih bisa kan ya, B kecil, karena tadi ada equals ignore case, terus ada keterangan di sini. Nah, ini kan, jadi di sini nih perbedaannya, ada titiknya kan, itu fungsinya variabel nomor format yang saya buat tadi. Berarti ini udah berhasil 3 jam, jadi gaji pokoknya segini dan total pendapatannya segini aja. Jadi kenaikannya ini kalau 3 jam itu 34%. Kalau misalkan penginputannya salah, karena kan ini enggak ada D nih, 1 jam. Nah, ini ada pemberitahuan masukkan golongan yang benar. Gitu. Ini saya salah di sini, salah harusnya seperti ini. Oke, ulang lagi. Kalau misalkan saya inputnya salah, D misalkan, kan nggak ada nih. Di sini masukkan golongan yang benar. Masukin lagi sampai yang dimasukin itu benar. Kan C, umurnya 7 jam. Jadi seperti ini. Nah, untuk praktikum tugas 2 sudah selesai. Mohon maaf jika memang masih banyak kekurangan baik dari kata maupun program yang saya buat. Saya harap kepada Bapak dosen bisa memaklumi apa yang ada di dalam kekurangan saya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.